Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Ada sukacita siang hari ini. Amin. Saya juga boleh menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah online. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, hadiratnya tetap dinyatakan, kuasanya tetap dinyatakan. Puji nama Tuhan. Saya persilakan untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu baru Tuhan dalam hidup kami. Kalau saat ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menghadap-Mu saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar sukacita-Mu boleh mengalir tempat ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Kami percaya kami sudah menerima kemenangan yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan siang hari ini. Sama-sama katakan. Rawalah merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
semangat memuji Tuhan? Masih semangat, amin. Boleh serukan Yesus sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama Dia segala nama. Haleluya. Kau Tuhan yang besar. Bersama angkat tanganmu dan katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya, ya luar biasa, amin. Mulia, Yesus nama Dia segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama Dia segala nama. Yesus nama, segala nama. Yesus nama Dia segala nama. Sore buat anak kita. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ajaib Engkau Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kau masih berikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan sampaikan dan mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dalam nama Yesus kami siap terima nasihat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Buka bersama dengan saya Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sambung di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi, di dalam Kisah Rasul 1 itu, dikatakan di sana bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk menjadi saksi. Ini adalah perintah Tuhan pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia memberikan mandat kepada para muridnya, bahwa kamu akan menjadi saksiku sampai ke seluruh dunia. Nah, saudara, bersaksi dengan menjadi saksi itu beda. Kalau bersaksi, kita hanya memberikan kesaksian, bercerita tentang pengalaman kita dengan Tuhan. Mungkin masalah kesembuhan, pemulihan, dan yang lain. Tapi kalau menjadi saksi itu beda. Menjadi saksi berarti kita membiarkan orang lain menemukan Tuhan dalam hidup kita. Itu namanya menjadi saksi. Nah, Tuhan ingin kita bukan cuma sekedar bersaksi, tapi menjadi saksi bagi semua orang. Lewat hidup kita, orang lain bisa menemukan Tuhan. Lewat hidup kita, orang lain bisa merasakan terberkati dan merasakan damai sejahtera dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, itulah menjadi saksi Tuhan. Nah, untuk menjadi saksi Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau kita tiap hari itu sambat? Bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau kita tiap hari itu mengeluh? Bagaimana orang bisa menemukan Tuhan dalam hidup kita kalau kita sendiri tidak bisa menata hidup kita? Tidak bisa. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Nah, hari ini pengajaran kita adalah tentang bagaimana kita harus kuat di dalam Tuhan. Nah, karena ini pengajaran, kita akan masuk bagian demi bagian supaya kita punya pemahaman yang tertata. Kita masuk yang pertama. Kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Memang tadi alasan yang pertama supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Tapi saya temukan ada dua alasan lain kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang pertama adalah karena hidup kita ini tidaklah makin lama makin mudah. Hidup kita makin lama tidak makin mudah, tapi makin sulit. Saudara perhatikan aja, tubuh kita ini makin lama makin menua. Usia makin tambah, tubuh bukan makin kuat, makin melemah.
tulang kita makin melemah, kulit kita yang kencang makin keriput, rambut kita yang hitam makin memutih. Sementara persoalan yang kita hadapi makin lama, makin banyak, makin kompleks. Nah, bagaimana kita menghadapi itu kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan? Apalagi saudara ya, kalau kita menghadapi ada kejadian-kejadian dalam hidup ini yang terjadi secara mendadak dan tidak bisa diprediksi. Kita harus siap untuk itu. Kalau tidak, habislah sudah. Saya berapa kali nangani konseling yang orang tuanya hampir stres, hampir mau gila saudara, karena dia temukan anaknya tiba-tiba meninggal. Ini sebelum COVID. Jadi anaknya itu tidur, sore nggak bangun lagi sudah. Nggak tahu sakit apa. Kita kalau nggak kuat, itu bisa gila saudara. Ada lagi seorang hamba Tuhan, seorang ibu gembala. Dia pernah cerita ke saya, dia sempat berpikir mau pindah agama. Kenapa? Karena belakangan dia temukan suaminya yang gembala itu selingkuh. Itu kaget saudara. Nah, kalau seperti ini kita nggak siap, kita nggak kuat, habis saudara. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 90 ayat 10 bahwa hidup kita ini 70-80 tahun. Jadi bayangkan, selama 70-80 tahun kita akan menghadapi ada banyak kejadian di situ, dan kalau kita nggak kuat, maka habislah kita. Jadi kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, karena hidup ini makin lama bukan makin mudah, tapi makin banyak persoalan yang kompleks. Itu makanya di dalam Matius 10 ayat 22, coba kita buka sebentar. Dikatakan di situ, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Kata bertahan di sana berarti apa? Hidup kita ini gak gampang. Barang siapa yang bisa bertahan sampai pada kesudahannya, dia yang akan selamat. Untuk bisa bertahan, kita harus kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama, kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena persoalan hidup kita makin lama bukan makin mudah, tapi makin kompleks. Yang kedua, kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena kita menghadapi ada musuh yang tangguh. Dulu pernah saya khotbah pas ibadah umum, ada 3 musuh kita sebagai anak Tuhan yang harus kita hadapi dan tidak bisa kita elakkan. Yang pertama adalah kuasa iblis, yang kedua kedagingan, yang ketiga adalah keduniawian. Nah, yang pertama iblis. So bisa baca nanti Efesus 6 ayat 12. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Saudara, sampai hari ini masih banyak anak Tuhan yang takut dengan kuasa setan. Mereka bingung pada waktu pas buka toko, tiba-tiba ada kembang di situ. Mereka bingung pada waktu tengah malam kok ada ledakan di atas rumah. Mereka bingung pada waktu menghadapi salah satu anggota keluarga atau orang mereka yang kesurupan. Mereka bingung pada waktu menghadapi hal-hal supernatural yang menyerang hidup mereka. Nah, kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, maka lihat, habislah kita dengan tekanan intimidasi supernatural kuasa gelap seperti itu. Makanya tidak heran banyak anak Tuhan yang pergi kemana? Ke dukun. Ya. Pakai kuasa-kuasa gelap yang juga dipakai oleh cara-cara orang dunia. Hanya orang yang kuat dalam Tuhanlah yang akan bisa mengalahkan iblis itu. Yang kedua adalah kedagingan. Saudara bisa baca nanti Roma 8 ayat 7-8. Bahwa kedagingan itu adalah seteru daripada Allah. Apa itu kedagingan? Nanti bisa baca Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, sihir, perseteruan, iri hati, dengki, amarah. Itu bicara masalah karakter di situ. Nah, saudara kalau perhatikan di Galatia 5 itu, coba saudara cek. Kira-kira saudara masih kecantol dengan karakter mana yang ada di situ? Ya. Contoh lah paling gampang, misalnya kedengkian, iri hati, sakit hati, kepahitan. Banyak orang tidak menganggap penting menyelesaikan kepahitan. Sehingga akhirnya dia dijajah dengan banyak penyakit. Ya. Kalau saya konseling cerita pelayanan banyak Bapak Ibu ya. Bagaimana orang-orang yang akhirnya dijajah dengan penyakit kanker, penyakit ini, ekonomi sulit, kenapa? Gegeran, bertengkar, kepahitan. Firman Tuhan katakan Mazmur 66 ayat 18, kalau ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan tidak akan dengar. Begitu ada sesuatu yang tidak beres di hati kita, maka apapun yang kita doakan, Tuhan tidak akan campur tangan di sana. Akhirnya apa? Penyakit nggak sembuh, ekonomi nggak dipulihkan, suami istri akan tetap dalam masa-masa apa? Perpecahan. Nah, kita kalau nggak kuat di dalam Tuhan, habislah sudah. Hanya orang yang kuat di dalam Tuhanlah yang mampu membereskan hatinya, yang mampu mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Dan orang seperti itu lihat, pasti doanya akan dijawab. Karena hatinya bersih di hadapan Tuhan. Itu perlu orang yang kuat di dalam Tuhan. Musuh yang ketiga adalah keduniawian.
Saudara bisa baca Yakobus 4 ayat 4. Duniawi di sini saudara bukan berbicara tentang orang yang dugem mabuk-mabuk ya. Mungkin kita nggak mabuk, kita nggak dugem lah. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang kita nggak sadari bahwa kita ternyata masih duniawi. Apa itu? Pada waktu kita mengambil keputusan terpenting dalam hidup, nggak pernah tanya Tuhan. Itu sama dengan duniawi. Saudara bisa baca nanti dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ya, dikatakan di sana, hendaklah kita berubah sesuai pola pikir kita sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu menjadi serupa seperti dunia ini. Orang dunia tidak akan pernah berusaha mencari kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Itu orang dunia. Tapi kalau kita anak Tuhan akan berupaya mencari kehendak Tuhan. Masalah jodoh, tanya Tuhan. Pindah pelayanan, tanya Tuhan. Pekerjaan, tanya Tuhan. Orang dunia tidak ada. Nah, kalau kita nggak mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ya ambillah keputusan seenaknya. Tapi kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang kuat di dalam Tuhan, pastilah kita akan berupaya mencari kehendak Tuhan. Nah, itu perlu kuat dalam Tuhan. Kuat doa, kuat baca Alkitab, kuat puasa, sampai kita ngerti Tuhan tuh mau apa. Kalau tidak, maka jangan salahkan kalau kita akan satu saat dijajah oleh penyesalan karena salah mengambil keputusan. Jadi itu musuh ketiga kita, yaitu keduniawian. Hanya orang-orang yang kuat di dalam Tuhanlah yang bisa mengalahkan tiga musuh itu. Jadi kita sudah paham ya kenapa kita harus kuat. Yang pertama tadi karena hidup kita makin lama bukan makin mudah. Lalu yang kedua karena kita punya musuh yang tangguh. Ada tiga tadi. Yang pertama iblis, yang kedua kedagingan, lalu ketiga adalah keduniawian. Nah sekarang kita masuk yang terakhir. Bagaimana untuk menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan? Apa yang harus saya lakukan, Pak, supaya saya bisa menjadi orang kuat dalam Tuhan? Ada tiga nasihat firman Tuhan. Yang pertama adalah miliki mindset yang benar. Miliki pola pikir yang benar. Saudara percaya nggak bahwa apa yang kita pikirkan itu sebenarnya akan kita lakukan? Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Ada banyak persoalan dalam hidup kita sebenarnya kita bisa hadapi, tapi kalau kita berpikir bahwa nggak bisa, maka jadilah nggak bisa. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Buka di dalam Amsal 23. Amsal 23 ayat yang ke-7. Saya kalau menghadapi persoalan saudara, saya punya prinsip seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10:13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita terima dari yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu tidak melebihi kekuatan. Itu saya tanamkan dalam otak saya. Jadi kalau saya menghadapi persoalan, saya selalu berkata, saya pasti bisa lewati. Kalau ini aku nggak bisa lewati, maka Tuhan tidak akan izinkan ini terjadi dalam hidup saya. Itu saya tanamkan di otak saya. Sehingga akhirnya tidak pernah saya sambat, tidak pernah ngeluh. Tapi kalau kita berkata, aduh kok begini ya, aduh kok selalu ada masalah ya, maka lihat kita pasti akan kalah menghadapi masalah itu. Mari buka Amsal 23 ayat 7 dikatakan di sana, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Seperti apa ia berpikir, seperti itulah jadinya dia. Nah, contoh, mari kita buka di dalam 2 Samuel 9 ayat 8. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Sekali lagi. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Itu gini saudara, nanti Bapak Ibu bisa baca pada pasal-pasal sebelumnya. Mefiboset ini adalah anaknya Yonatan. Yonatan ini adalah anaknya Saul. Kita tahu bersama, Saul dan Daud itu musuhan. Ya, Saul membenci Daud. Tapi Saul punya anak Yonatan itu dekat sekali, seperti saudara kandung. Bahkan Yonatan dan Daud pernah buat satu perjanjian bahwa kalau salah satu dari mereka nanti ada yang meninggal atau tewas pada waktu perang, maka yang hidup harus memelihara keluarga yang ditinggalkan. Contoh misalnya kalau Daud mati, maka Yonatan harus memelihara keluarganya Daud. Demikian sebaliknya. Nah ternyata kan kita tahu Saul dan Yonatan tewas. Mati oleh musuhnya. Daud begitu mendengar Saul dan Yonatan dibunuh oleh musuh, akhirnya Daud mengambil alih. Karena waktu itu kan Daud lagi masa pelarian, saudara ya. Lalu akhirnya dikalahkanlah semua musuh-musuh Israel. Nah, lalu akhirnya Daud bertahta menjadi raja.
Begitu Daud bertata jadi raja, teringatlah dia akan janjinya kepada Yonatan. Dulu aku pernah janji pada Yonatan kalau ada keluarganya masih hidup, aku harus pelihara. Akhirnya dicarilah informasi. Dicari informasi dan ternyata ada anaknya Yonatan yang masih hidup, yaitu Mephiboset. Akhirnya Mephiboset dipanggil ke kerajaan. Nah, yang anehnya adalah Mephiboset ini waktu menghadap Daud, dia berkata bahwa dirinya itu anjing mati. Kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata gini saudara, Mephiboset ini pada waktu diasuh oleh inang pengasuh atau babysitternya, pada waktu babysitter melihat Yonatan itu tewas, dia dibawa kabur saudara, Mephiboset. Nah, inang pengasuh ini atau babysitter ini teledor. Sempat waktu dibawa lari saudara, Mephiboset ini terjatuh di lantai dan pincang. Kakinya itu sempat bermasalah saudara, sakit. Lalu dirawatlah oleh babysitter itu. Nah, begitu dipanggil oleh Daud saudara, nah babysitternya kemungkinan, ini banyak penafsir berkata, babysitternya memberikan pengaruh buruk kepada Mephiboset. Babysitternya kemungkinan berkata begini, Mephiboset, itu dulu kakekmu musuhan dengan Daud. Ya. Dan Daud itu tidak suka dengan orang cacat. Saudara bisa baca nanti pada pasal sebelumnya, Daud tidak suka dengan orang cacat. Nah sekarang dia panggil kamu ke kerajaan. Ya, kakekmu dulu itu musuhnya, tambah lagi kamu cacat, jangan-jangan kamu nanti akan dibunuh. Itulah yang masuk dalam pikirannya Mephiboset. Sehingga tidak heran batu Mephiboset jumpa dengan Daud, dia menyamakan dirinya dengan anjing mati. Coba kalau saudara perhatikan, Mephiboset itu raja apa bukan? Dia raja. Dia anak raja, keturunan raja. Tapi kenapa kok dia menganggap dirinya anjing mati? Ya. Kalau Bapak Ibu baca seterusnya, Daud tidak menghiraukan apa yang Mephiboset lakukan, ucapkan. Mephiboset akhirnya dipelihara oleh Daud. Saudara, bukankah kita seperti Mephiboset? Ya. Kita ini adalah anak-anak kerajaan sorga, tapi pikiran kita jauh daripada panggilan seperti itu. Kita sebenarnya adalah anak-anak yang sudah diberikan otoritas yang luar biasa dari Tuhan. Tapi pada waktu kita menghadapi masalah, kita selalu berkata, saya nggak bisa. Saya ini apalah, rakyat kecil, manusia kecil. Kalau seperti itu, kapan kita bisanya, saudara? Jadi kita dapatkan, saudara, ya, bahwa kalau ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, yang pertama adalah harus rubah pola pikir. Miliki pikiran ilahi, isi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, maka kita akan berhasil dan hidup kita akan beruntung. Jadi poin yang pertama untuk menjadi orang kuat dalam Tuhan adalah rubah pola pikir. Yang kedua, 1 Timotius 4, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Poin yang kedua untuk menjadi orang yang kuat dalam Tuhan adalah lakukan ibadah dengan benar. Lakukan ibadah dengan benar. Ibadah kita memang sekarang masih Zoom, saudara ya. Nanti kalau satu saat kita bisa on-site, lakukan ibadah dengan benar. Baik Zoom maupun on-site, tetap lakukan ibadah dengan benar. Kenapa ini penting? Firman Tuhan tadi katakan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah, perhatikan, berguna dalam segala hal. Baik mengandung janji untuk hidup ini maupun juga hidup yang akan datang. Kalau kita punya ibadah yang benar, lakukan ibadah dengan benar, itu berdampak untuk hidup kita sekarang bahkan sampai kepada kekekalan. Kalau latihan badani, latihan fisik ini terbatas, tapi latihan rohani itu sampai kepada kekekalan. Nah ini yang sangat disayangkan, banyak anak-anak Tuhan dalam ibadahnya asal-asalan. Ya. Bapak Ibu percaya nggak bahwa dalam ibadah itu ada hal yang luar biasa? Ada urapan dan kuasa Tuhan? Ada. Sekalipun Zoom ada. Ya, dulu pernah saya saksikan pada ibadah raya kan, saya berapa kali ngalami kesembuhan itu pada waktu ibadah raya, saudara. Nah, ada orang berkata, Pak, kita beribadah sih beribadah ya, tapi kan kembali kepada sikap orangnya. Ya betul memang. Contoh gini saudara ya, dalam hidup kita ini ilustrasi. Selalu ada dua kata dalam hidupnya ada dua kata yang selalu kita hadapi. Yang pertama adalah masuk, yang kedua keluar. Ya, masuk dan keluar. Tadi pagi kita keluar dari kamar tidur kita, masuk kamar mandi, keluar, masuk kembali ke kamar tidur kita, ganti pakaian, habis dari situ kita keluar, masuk ke mobil kita atau kendaraan umum, kita pergi kantor, masuk kantor, dan akhirnya kita kembali masuk ke rumah. Selalu ada masuk dan keluar. Perhatikan saudara ya, antara masuk dan keluar, pasti ada kalanya kita berada di dalam.
Antara masuk dan keluar, pasti ada saatnya kita berada di dalam. Seperti apa kondisi kita keluar, tergantung sikap kita selama berada di dalam. Ya. Contoh, ada 2 orang antri mandi. Ya. Yang satu begitu masuk, keluar harum. Yang satu masuk, tetap bau. Bedanya apa? Padahal kamar mandinya sama, sabunnya sama, airnya sama. Bedanya adalah sikap selama berada dalam kamar mandi. Kalau sikap mandinya betul, pasti keluarnya harum. Kalau tidak betul, ya tetap bau. Demikian juga dalam ibadah. Berapa banyak orang keluar masuk ruang ibadah? Berapa banyak orang ikuti ibadah? Ada yang beberapa kali ikuti ibadah, setelah ibadah hidupnya dirubahkan, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi ada yang ribuan kali ibadah, hidupnya begitu-gitu saja. Padahal WL-nya sama, lagunya sama, firman Tuhannya sama, gembalanya sama. Yang beda apa? Sikap hati atau sikap selama berada dalam ibadah. Nah, salah satu contoh sikap yang benar dalam beribadah, buka di dalam Lukas pasal 8. Ini masalah hati, saudara. Lukas pasal 8, ayat 15. Ini yang banyak anak Tuhan abaikan. Ini kalau saudara baca satu perikop ini mengenai penabur. Ya, benih itu bicara firman. Ada yang jatuh di batu, ada yang jatuh di semak. Nah, yang kita baca ini adalah yang jatuh di tempat yang baik. Perhatikan Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya. Perhatikan, dalam hati yang baik. Hati yang baik, bukan hati yang lagi galau atau hati yang lagi kepahitan atau lagi emosi, tidak. Hati yang baik dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Nah, kalau kita beribadah, belum ada pemberesan hati di hadapan Tuhan, sekalipun yang khotbah luar biasa, benih firman itu tidak akan bertumbuh dalam hidup saudara, percayalah itu. Jadi yang membuat kita bisa mengalami kekuatan dari Tuhan dan menjadi orang kuat dalam Tuhan, yang kedua adalah lakukan ibadah dengan benar. Miliki sikap hati yang benar, sehingga akhirnya pada waktu firman Tuhan ditaburkan, selesai ibadah, engkau menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah, mari buka Ibrani 5, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Alkitab katakan, kalau masih anak-anak, dia hanya minum susu, tapi kalau sudah dewasa, dia siap terima makanan yang keras. Itu orang yang kuat. Poin yang ketiga, untuk menjadi orang kuat dalam Tuhan adalah siap menerima makanan firman yang keras. Siap menerima makanan firman yang keras. Saya bersyukur gereja kita, GB Family Blessing, adalah jemaat yang siap terima makanan keras. Ya. Dan saya percaya saudara kalau selalu terima makanan keras, itu akan membuat saudara lebih dewasa, tahan banting. Karena kita ini dipanggil bukan sebagai anak-anak Tuhan saja, tapi sebagai prajurit Kristus, Bapak Ibu. Prajurit itu didikannya keras. Jadi tidak lembek, atau lagi dalam hal rohani itu mencari khotbah yang ketawa-ketawa, lucu-lucu, udah nggak zamannya lah. Kita ini perlu khotbah yang mendidik mental kita menjadi mental baja. Nah, ada orang bertanya pada saya, Pak, ciri pengajaran keras itu seperti apa? Pengajaran keras itu, saudara, bukan karena si pengkhotbah itu suaranya meledak atau tinggi, tidak. Suatu pengajaran dikatakan keras itu syaratnya ada 3. Yang pertama, karena pengajaran itu menuntut kita untuk serius bertobat. Yang kedua, karena pengajaran itu menuntut kita untuk serius berani pikul salib. Lalu yang ketiga, pengajaran itu dikatakan keras karena pengajaran itu menuntut kita untuk serius memiliki hidup yang berbuah. Itu namanya keras. Makanya tidak heran kalau ada pendeta khotbah bicara dosa agak kencang, pas. Itu memang keras. Ya, harus berani pikul salib, itu keras. Dan orang-orang yang mau terima pengajaran itu, lihatlah, orang itu pasti akan militan. Saudara percaya nggak bahwa begitu selesai kita ibadah, ya, baik masalah Zoom ataupun juga onsite, begitu saudara selesai ibadah, engkau akan menghadapi kehidupan yang nyata dalam hidup saudara. Dan di situ memerlukan keputusan yang tepat. Kalau saudara diisi dengan khotbah yang lucu-lucu, pengajaran yang lembek-lembek, bagaimana kau bisa menghadapi persoalan hidupmu yang berat itu? Tidak bisa. Perlu didikan yang keras, mental yang kuat, supaya pada waktu kita menghadapi persoalan seberat apapun, kita bisa siap menghadapi itu semua. Makanya dikatakan di sana dalam Ibrani, seorang yang siap terima makanan keras, dia adalah orang-orang yang dewasa. Ya. Makanya saudara,
Jangan anti dengan pengajaran keras, karena itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat 13. Dulu sebelum COVID saya pernah khotbah salah satu gereja saudara ya. Pas mau naik mimbar, tiba-tiba Roh Kudus bilang ganti khotbahmu. Memang di Alkitab saya, di tas saya itu ada banyak bahan khotbah. Terus saya siapkan, ternyata Tuhan bicara masalah kasih. Tapi entah kenapa waktu di atas mimbar itu khotbah saya agak emosi saudara. Akhirnya sudah saya sampaikan firman Tuhan dengan agak seperti gimana gitu ya. Nah, selesai itu saudara, begitu salam-salaman di gereja, waktu itu belum COVID. Terakhir itu ada suami istri datang, posisi dua-dua tuh menangis. Lalu dia bilang, Pak, terima kasih untuk khotbah keras tadi. Kami sebenarnya dalam 2 minggu ini sudah bergumul, kami akan teruskan pernikahan atau tidak. Rupanya mereka tuh mau cerai. Nah, mereka waktu mau berangkat tadi ke gereja, mereka bilang, kita akan lihat nanti apa keputusan Tuhan dari khotbah hambanya di mimbar. Oh, bayangkan itu saudara. Jadi makanya tadi waktu saya khotbah itu keras. Saya bilang kalau orang tidak bisa mengasihi, jangan anggap dia punya tempat di kerajaan sorga. Saya bilang begitu, agak keras. Dan itu merupakan jawaban bagi mereka. Coba kalau saya bawa khotbah guyonan saudara. Gimana nasib keluarga ini? Makanya saudara jangan anti pengajaran keras, karena itu akan membuat kita menjadi lebih dewasa. Ayat terakhir, 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Ini bukan diskriminasi gender saudara ya. Karena laki-laki itu adalah lambang keberanian. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa berdoa dan berharap lewat pengajaran singkat dan sederhana pada hari ini bisa memberkati saudara yang menyaksikannya dan saudara bisa menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu. Biarlah ini akan kami bawa pulang supaya kami perhatikan baik-baik. Biarlah mulai hari ini Tuhan kami akan rubah pola pikir kami. Kami akan isi pikiran kami dengan firman Tuhan. Karena kami tahu seperti apa kami berpikir, seperti itulah kami. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh memiliki ibadah dengan benar. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami ibadah asal-asalan. Sehingga akhirnya hidup kami pun juga ya gitu-gitu saja, tidak ada perubahan. Ampuni kami. Dan mulai hari ini juga Tuhan ajar kami untuk siap terima makanan firman yang keras. Karena kami tahu Tuhan pengajaran yang keras itulah yang mendidik kami punya mental baja menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang Tuhan banggakan kelak. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau dan hamba terbatas Tuhan. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu. Sempurnakan penyampaiannya. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Saya percaya jemaat diberkati melalui penyampaian firman Tuhan. Saya percaya pujian penyembahan juga menjadi berkat untuk kita semua. Sungguh kita beruntung bahwa kita ini terus boleh menikmati ibadah walaupun secara online. Kita terus boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Penyampaian firman Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Baik, mari kita akan tutup ibadah online ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Dan kami mau hidup dengan gaya hidup orang benar. Hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan. Dan hamba percaya semua jemaat yang mendengarkan semuanya diberkati Tuhan. Apapun persoalan masalah yang mereka hadapi, Tuhanlah jawaban yang sempurna. Bagi kami yang percaya Tuhan, apapun kesulitan, keadaan yang kami alami saat ini, tetap kami percaya ada jalan keluar yang datangnya dari Tuhan. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada perlindungan, ada pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami, berkati bangsa kami. Belas kasihan Allah tercurah untuk Indonesia.
Kiranya Engkau berkenan melawat Indonesia, hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh melanda negeri ini. Desa-desa, kota-kota, bahkan sampai pedalaman boleh mengalami lawatan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati dengan keamanan, kedamaian, dan bahkan kesejahteraan. Indonesia dalam perlindungan Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Tolonglah bangsa kami, ampuni dosa bangsa kami, selamatkanlah Indonesia. Berkati pemerintahan kami, berkati Presiden kami Bapak Jokowi, Engkau memberikan dia keberhasilan dalam memimpin negeri ini dan membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Berkati juga semua pemimpin bangsa kami, para pembantu presiden, demikian juga untuk Kapolri, juga untuk Panglima TNI. Tuhan memberkati semua aparat kepolisian TNI, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami bawa bangsa kami kepada Tuhan. Belas kasihan Tuhan untuk Indonesia. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dengan iman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara semua dikasih Tuhan dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara.